Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang saleh dan salehah, hari ini Pak Satiri akan memberikan menyemangati ya, memotivasi kalian untuk belajar Al-Quran semangat dan untuk menghafal Al-Quran semangat. Seperti apa? Nanti narasumber kita adalah Bapak Rahman ya. Nanti akan diungkapkan atau akan dibacakan nanti dari Pak Rahman tuh hadisnya seperti apa supaya kita belajar Al-Quran semangat. Al-Qurannya langsung memotivasi kita seperti apa. Kemudian juga dari kisah-kisah mungkin, dari kisah-kisah yang akan dipaparkan oleh Pak Rahman, bagaimana ceritanya orang yang menghafal Al-Quran, ya, atau juga dari kisahnya sahabat Nabi yang bagaimana ketika itu semangat banget belajar Al-Quran. Al-Quran salah satunya orang yang belajar Al-Quran tuh, orang yang menghafal Al-Quran tuh dikatakan Nabi sebagai orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Berarti kalau yang belajar siswa, yang mengajarkannya gurunya, itu dikatakan Rasulullah sebagai orang yang terbaik. Karena itu mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik sesuai yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Gimana caranya? Nah, ada kiat-kiatnya yang akan dijelaskan oleh Pak Rahman. Kiat untuk semangat menghafal Al-Quran, kiat semangat untuk belajar Al-Quran ya. Nah, Pak Satiri langsung akan mempersilakan Pak Rahman untuk memulainya. Silakan Pak Rahman. Baik Pak Satiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini walaupun udah siang ini masih semangat aja ya, ini level 4 luar Ya biasa. jelas lah Pak, semangat Pak. Masya Allah, apalagi kita lagi mau mengetahui bagaimana ya agar kita lebih termotivasi lagi untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Ya. Baik anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga kita alhamdulillah di siang hari ini masih diberi umur Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul walaupun masih lewat. Ya. Selanjutnya sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan atas junjungan kita, Nabi penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Selain syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah juga kita berharap syafaat dari Al-Qur'anul Karim yang kita baca, Masya Allah. Yang Pak Rahman hormati di sini yang muliakan Ustadz Satiri, kemudian ada Bu Imi dan Bu Laras serta anak-anakku level 4 ya. Anak-anak Pak Rahman nih level 4 yang insya Allah selalu semangat ya dalam menghafal Al-Quran. Cantik. Ya, baik anak-anak. Pak Rahman mau ngetes dulu nih. Izin ke toilet ya. Ya, Pak Rahman mau ngetes dulu nih apakah Ya. yang ini anak-anak. Ya silakan. Silakan. Maaf Pak, tapi jangan tes matematika ya. Oh iya, bukan tes matematika. Nih Pak Rahman. Ya. Pak Rahman mau ngetes ke fokusnya aja. Apakah masih fokus ini? Ya. Ini di HP, Pak. Ya. Kameranya bermasalah. Apakah masih fokus atau
Udah ngantuk ya siang ini ya. Pak Roman mau tes dulu. Bang tes IQ ya. Iya, tes dulu. Nah. Ini anak-anak warnanya apa ini? Warna apa ini? Nggak kelihatan Pak warna putih. Iya. Putih. Ini warna apa nih? Putih. Pintar, pintar. Warna ternyata. Ini warna apa ini? Putih. Kalau susu warnanya apa susu? Putih. Putih. Kalau sapi minumnya apa? Susu. Minumnya air lah. Tadi ada yang kasih jawab susu tadi. Tapi minumnya itu bukan susu. Iya. Kalau sapi Sapi minum minumnya susu. Minuman yang Yang merasakan merasakan apa sapi yang gua susu. selama Bukan ini. minumannya sapi. Gak jelas. Ya. Tapi Yang kalau minum sapi tuh, minum susu. Fatih. kalau anaknya sapi minum susu dong. Anaknya sapi minum susu. Ya jelas Pak. Iya. Harusnya bilangnya susu air. Susu sekalian air. Kan sapi yang besar juga udah pernah merasakan Pak. Jadi Ya. boleh Baik lah. kan anak, ya, insya Allah masih pada semangat ya, masih fokus ya. Tapi ini kita sesinya santai saja ya. Kalau ada yang sambil minum-minum jus atau minum kopi boleh ya, minum teh boleh anak-anak ya. Ada yang suka Anak-anak kopi di ngopi. sini. Aku suka tapi yang agak manisan gitu. Saya suka Pak kopi Pak. Oke, Kopi Ya. warnanya itu. Tam ya. Oke baik. Karena udah fokus semua nih. Coklat juga kali. Ya, kita berbicaranya bergantian anak-anak ya. Pak Rohman dulu ya. Ntar ada sesi tanya jawabnya, anak-anak boleh bertanya ntar. Ya. Oke, sekarang Pak Rohman akan share screen nih. Materi yang akan Pak Rohman sampaikan hari ini ya. Yaitu tentang bagaimana memotivasi kita semua ya, memotivasi Pak Rohman juga, memotivasi Pak Satiri, Bu Imi, kemudian Bu Laras, dan anak-anak semuanya pastinya. Gimana biar kita tambah semangat lagi untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Oke, baik anak-anak. Perhatikan, udah kelihatan ya? Sudah. Udah kelihatan di layar. Ya. Di sini ada materinya yaitu langkah-langkah mudah menghafal Al-Quran. Ya. Anak-anak mudah nggak sih menghafal Al-Quran itu? Mudah Pak, tinggal hafalin doang Pak. Iya, mudah. Tidak. Tinggal hafalin doang udah gampang. Ya, ada yang bilang mudah, ada yang enggak ya. Nih, Tapi mudah sih. mudah ya. Ya, insya Allah mudah semua ya. Nih, tapi ini Pak Rohman mau membacakan satu ayat nih. Ternyata yang bilang mudah itu bukan manusia loh. Mudah untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengucapkannya melalui ayatnya dalam surat Al-Qamar ya. Ada sekitar 4 sampai 5 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di situ. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita umat manusia untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Tinggal apa? Tinggal kitanya mau atau enggak. Itu anak-anak ya. Kalau Allah tidak mempermudahnya, tidak mungkin Al-Quran itu sampai sekarang itu jutaan orang, ratusan ribu orang yang menghafal Al-Quran. 30 juz lagi. Dari zaman Rasulullah SAW itu di mana saat itu orang-orang nggak bisa baca, tetapi bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Kenapa bisa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dijanjikan untuk mempermudah Al-Quran itu untuk dipelajari, mempermudah Al-Quran itu untuk dihafalkan. Gitu anak-anak ya. Jadi harus di hati kita, di pikiran kita harus diituin ya. Oh ini Al-Quran mudah. Kenapa mudah? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala yang berjanji. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan kalau Al-Quran itu dipermudah untuk menghafalnya. Gitu anak-anak ya. Oke. Baik. Sekarang Roman ingin masuk ke slide ketiga.
Oke. Nah, di sini disebutkan ini. Kok bisa pecah? Bersiaplah untuk menjadi hafiz Al-Quran. Tuh. Udah siap anak-anak untuk menjadi penghafal Al-Quran? Angkat tangan, raise hand yang udah siap. Ayo. Siapa aja nih yang udah siap menjadi penghafal Al-Quran? Oh, hanya 23 orang? 29, 31. Mana yang lain? 37, 41. Wow, Masya Allah. Luar biasa. Semuanya siap untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah, di sini anak-anak. Di sini anak-anak. Zaman sekarang ini, dokter banyak nggak anak-anak? Iya. Dokter yang hafiz atau yang dia penghafal Al-Quran banyak nggak? Enggak. Siapa yang mau jadi dokter tapi penghafal Al-Quran? Angkat tangan. Ya, jadi dokter tapi juga penghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ada. Apalagi Aku maunya jadi timnas Indo. ya, ada yang mau jadi pemain bola. Angkat tangan yang mau jadi pemain bola. Enggak mau. Tapi pemain bolanya yang hafal Al-Quran, yang hafiz Al-Quran. Yo, ada nggak pemain bola tapi hafal Al-Quran gitu? Ada banyak. Banyak, luar biasa. Siapa lagi yang mau jadi pengusaha? Pengusaha. Oh, Masya Allah, luar biasa banyak. Saya bukan. Sekarang banyak nggak pengusaha di dunia ini? Banyak banget pengusaha, tetapi hanya sedikit pengusaha yang bisa hafal Al-Quran. Jadi apapun profesi anak-anak aulia ini, setelah tamat, setelah kuliah, ntar jadi profesi, jadi presiden, jadi direktur, jadi pilot, jadi TNI, jadi pemain bola. Pak Rohman harapkan, Pak Satiri harapkan, pastinya orang tua kalian juga harapkan, jadi dosen, jadi ilmuwan, jadi dokter, jadi presiden yang hafal Al-Quran. Aku cuma lebih suka presiden Turki. Ya, siapa yang siap menjadi penghafal Al-Quran? Saya. Gitu. Saya. Siap ini? Ya, Masya Allah. Luar biasa nih semua nih. Level 4 nih, semangat semua. Baik. Sekarang kita lihat nih, apa saja sih yang didapatkan oleh seorang yang penghafal Al-Quran, seorang yang hafiz Al-Quran. Ya, anak-anak. Nih, keistimewaan para penghafal Al-Quran. Yang pertama adalah anak-anak, seorang penghafal Al-Quran, dia akan menjadi keluarganya Allah. Siapa yang mau menjadi keluarganya Allah? Saya. Keluarganya Allah? Mau ya? Iya banget. Nah, Syafaat siapa itu keluarganya Allah, anak-anak? Siapa itu keluarganya Allah? kita. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahlu Al-Quran, ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, Selamat dari neraka. keluarganya Allah. Kalau mau menjadi Penghafal Al-Quran selamat dari neraka, tapi kalau masih syirik, ya, ntar ya misalnya satu-satu pernah ya. syirik. Nah, satu-satu ya, bergantian ya ngomongnya ya. Satu-satu. Pak Roman jelasin satu-satu dulu. Nah, keluarganya Allah adalah ahli Al-Quran. Nah, siapa yang mau menjadi keluarganya Allah? Ya, kita harus menjadi penghafal Al-Quran, harus belajar Al-Quran, ya anak-anak, mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quranul Karim. Masya Allah, luar biasa. Nih bayangkan nih, misalkan Emery punya keluarga, misalkan keluarganya itu ada yang kesusahan, dibantu nggak sama Emery? Bantulah. Dibantu. Ada orang tuanya yang lagi sakit, misalkan, naudzubillah ya, misalkan di rumah sakit, dibantu nggak Emery? Bantu. Masya Allah itu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah menganggap kita manusia ini sebagai keluarganya, pasti kehidupan kita ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Dipermudah. Mau belajar ini dipermudah, mau mendapatkan ini dipermudah, mau masuk surga dikasih surga, mau mendapatkan
derajat yang tinggi di surga dikasih karena kita adalah keluarganya Subhanahu wa taala. Masya Allah, Nana. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai ahli Allah, sebagai ahli Al-Quran, kalau kita rajin menghafal Al-Quran, derajat kita tinggi di surga, Nana. Bukan hanya masuk surga, tetapi di surga itu dapat derajat yang tinggi. Yang paling enak. Derajat yang tinggi. Siapa yang punya yang di surga mendapatkan derajat paling tinggi? Siapa yang tahu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau yang hafal Quran, siapa yang dapat derajat paling tinggi? Enggak tahu. Ternyata nih Pak Roman kasih tahu ya, ternyata dalam hadisnya itu yang dapat derajat paling tinggi adalah siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, Nana. Oh. Jadi ntar di surga itu, kan kita udah hafal Quran nih, insya Allah masuk surga. Nah, ntar disuruh baca nih. Rafa disuruh baca, disuruh hafal. Amma yatasaalun. Naik lagi, ternyata dia hafal tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarok dia hafal juga, naik lagi. Ar-Rahman. Ar-Rahman dia hafal juga. Yasin hafal juga. Al-Baqarah hafal juga. Masya Allah sampai selesai 30 juz. Banyaknya atau ketingkatan suratnya? Banyak hafalannya. Tingkatan derajat di surganya jadi paling tinggi tuh. Yang paling tinggi berarti siapa? Yang hafalnya full dong. Hafalannya. Tahu, Pak. Masya Allah. Itu anak-anak ya. Ya, gitu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya karena kedudukanmu adalah pada akhir yang engkau baca. Jadi mana ujungnya yang kita baca, di situ tempat kita antarda. Mana? Tempat yang paling tinggi. Nah, di situ kita terakhir kita membaca atau menghafal Al-Qur'an. Masya Allah. Makanya harus semangat, hafal sebanyak-banyaknya. Jangan baru disuruh hafal satu ayat udah mengeluh. Wah, banyak banget. Wah, susah. Nggak boleh kayak gitu anak-anak ya. Nah, karena ganjarannya luar biasa. Dan nomor 3 disebutkan pakaian yang istimewa. Ntar di surga kita dapat pakaian yang istimewa. Jadi bukan hanya kita sebagai yang hafal Al-Quran, tapi yang mendapatkan juga orang tua. Siapa yang di surga mau orang tuanya dipakaikan mahkota? Tuh. Orang tuanya dipakai mahkota di surga. Masya Allah. Ternyata selain dia dapat derajat paling tinggi, orang tuanya dapat mahkota. Syaratnya apa tadi? Siapa yang tahu? Membaca 30 juz. Menghafal Al-Quran. 30 juz pesantren. Menghafal Al-Quran. Kemudian apalagi yang keempat? Dapat syafaat di hari kiamat. Syafaat itu apa maksudnya? Dapat pertolongan di hari kiamat. Dari siapa? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran ya? Dari Al-Quran, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak ya. Ternyata di akhirat nanti hanya 2 yang bisa memberi syafaat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah. Itulah luar biasanya. Kemudian kita juga bersama malaikat, bersama orang-orang yang mulia di surga nanti. Dan pastinya kalau kita udah masuk ke dalam surganya Allah, kita selamat dari nerakanya Allah. Gitu ya. Api neraka. Masya Allah. Gitu anak-anak ya. Kejam. Ya. Sangat kejam. Insya Allah kita semua, kalau kita benar-benar mau menghafal Al-Quran, semua keistimewaan ini akan kita dapatkan. Masya Allah. Nah, ini ada sedikit video. Pak Rahman akan putarkan. Semoga ini bukan harapan apa? Ya. بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن يا
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. من خيركم يا ميسرة؟ خيرنا من تعلم القرآن وعلمه. الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. شكرا مؤسسة KNRB. شكرا للشعب الإندونيسي، شكرا دولة إندونيسيا. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت. Masya Allah, itu tadi anak-anak bagaimana semangatnya ya anak-anak Muslim yang ada di Palestina ya. Bagaimana semangatnya anak-anak Muslim yang ada di Palestina, mereka dalam setiap harinya itu dibom semua orang-orang Israel, tapi semangat menghafal Al-Qur'an ya nggak putus gitu, nggak ada istilah itu mau dibom mau diapain, tapi semangat untuk belajar, semangat untuk menghafal Al-Qur'an itu tetap mereka ini, walaupun tadi Al-Qur'annya itu wakaf dari orang-orang Indonesia karena kebakar mungkin Al-Qur'annya karena dibom oleh orang-orang Israel. Itu dosa besar Israel tuh kalau Wah, parah tuh masuk neraka. Iya, betul anak-anak. Tapi harus kita lihat apa anak-anak? Bapak. Ya. Nih, ada negara lain tuh yang sukanya ngebales Israel pas nyerang apa? Nyerang apa itu? Palestina, betul anak-anak ya. Jadi itu gitu. Nama negaranya apa ya lupa aku? Turki bukan? Nah, aku nggak tahu tuh. Ya, pokoknya itu anak-anak ya. Jadi ini yang kita harus ituin anak, dengarin dulu ya. Yang kita harus ambil pelajaran apa? Di Indonesia nih yang keadaan aman, tentram sekarang, masa kita kalah sama yang di sana lagi perang-perangan, tapi tetap hafal Al-Qur'an. Kita di sini dari keadaannya sejuk, di dalam rumah kita ada AC, sejuk lah. Jadi untuk menghafal Al-Qur'an itu enak gitu ya. Ya. Indonesia, Malaysia enak. Ya, enak gitu. Jadi jangan kalah anak-anak ya. Ya. Gitu. Baik. Ya. Kita lanjut lagi nih, apa aja sih syarat untuk menghafal Al-Qur'an? Ya. Syarat menghafal Al-Qur'an nih. Jadi setiap kegiatan kita itu ada syaratnya juga dulu. Misalkan sholat syaratnya apa dulu. Nah, hafal Qur'an ada syaratnya anak-anak ya. Yang pertama syarat menghafal Quran adalah ikhlas, niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kita perbaiki niat sama-sama ya. Apa mungkin kita niat selama ini kenapa nggak bisa-bisa hafal Quran itu? Apa takut nilainya rendah ya dikasih sama Pak Satiri atau Pak Jeffrey gitu? Ada yang niat kayak gitu? Tidak. Jadi hafalnya karena takut nilainya rendah. Atau hafalnya itu karena takut dimarahin bunda. Ayo kamu hafal, kata bundanya. Nggak ada yang kayak gitu ya. Tapi kita perbaiki niat kita semua. Hafal benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kembali di sini tadi. Banyak keistimewaan yang akan kita dapatkan jika kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghafal Al-Qur'an. Gitu anak-anak ya. Nah, yang pertama pastinya segala kegiatan itu, segala ibadah itu yang pertama dilihat niatnya dulu. Niatnya udah benar belum ini? Apa benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena makhluk? Gitu anak-anak ya. Nah, itu yang Makhluk pertama. Gimana maksudnya, Pak? Makhluk itu misalkan karena pengen dipuji sama orang lain gitu. Hafalnya itu karena pengen dipuji sama teman gitu. Ya, nggak boleh anak-anak ya. Ya. Tapi niat itu benar-benar ikhlas karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak.
Harus selalu tersenyum. Ini siapa, Pak? Bayi. Ambilnya dari Bayi. Itu enggak senyum kok, Pak. Itu kayak gitu doang. ya, pokoknya Malah senyum ke coba. bawah itu. Coba anak-anak level 4 nih, Pak Rohman mau lihat senyumnya. Yang mau hafal Quran senyum dulu coba. Senyum. Senyum dulu, senyum. Bisa dari emoji. Iya. Coba jangan senyum-senyum terus. Biar seneng kayak bayi itu yang enggak Ya. yang seneng. Senyum nggak ada apa-apa, senyum di jalan senyum mulu nggak boleh ya. Maksudnya Kira itu orang apa ya? jadi sebelum kita mau ambil mushaf itu, kita udah tersenyum. Kenapa kita harus tersenyum, anak-anak? Kenapa, yuk? Karena yang kita pegang ini apa, yang mau kita hafal ini apa? Ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala loh. Kita dapat surat dari manusia aja tersenyum, ya kan? Dibacanya sambil tersenyum. Ini surat cintanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Pencipta. Masa kita nggak senyum, nggak senang gitu ya? Ya, yang pertama tadi niat ikhlas, kemudian yang ketiga kita harus gembira, harus tersenyum. Jalan di mana ya, Mas? Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, harus banyak minum air putih yang cukup ya Nana ya. Udah minum? Biar nanti kalau misalnya baca surat panjang nggak berhenti tengah-tengah. Nggak kehausan. Nggak kehausan, biar pasokan oksigennya bagus ya Nana ya. Biar enggak serak. Iya, Ya, jadi betul. harus minum yang banyak. Biar aliran darahnya lancar ya Nana ya. Tadi apa yang pertama? Ikhlas, niatnya harus ikhlas. Kemudian kita harus tersenyum. Yang ketiga kita harus banyak minum air putih yang cukup. Nah, yang ketiga nih, yang keempat nih, tempatnya harus kondusif anak-anak. Wah, Pak Rohman, Pak Satiri, Bu Imi, ini saya kalau di sekolah digangguin terus itu sama si dia. Oh, dia batuk-batuk mulu, Pak Ustadz, jadi saya nggak bisa konsen gitu kan. Nah, gimana? Nah, caranya anak-anak nih, Pak Rohman mau kasih tips nih. Jadi menghafalnya itu anak-anak, bukan di sekolah menghafal itu. Di sekolah kita tinggal store sama Pak Satiri sama Pak Jeffrey. Hafalnya di mana? Di rumah. Nah, buka kamar, kunci dari dalam. Izin ke Bunda. Bunda, Salsabila izin ya hari ini jangan diganggu dulu. Salsabila mau hafal juz 29. Jadi ntar 1 jam jangan diganggu dulu ya. Kasih tahu juga adeknya, nyalain AC, tempatnya udah enak, kita tinggal fokus itu. Tenang. Kita hafalin tuh. Hafalin tuh. Cuman jangan sampai ketiduran juga ya. Udah enak nyalain AC ketiduran. Udah enak, tempatnya di enak banget itu. Sambil sendiri atau tidur. Iya. Kalau misalnya tepat di depan itu, maksudnya di jalanan itu, di dekat jalanannya, misalnya di kota tuh. Banyak mobil, tep-tep. Itu kita nggak konsentrasi. Jadi nih harus tempatnya kondusif. Gitu anak-anak ya. Harus tempatnya kondusif. Harus enak tempatnya. Nggak boleh yang berisik kalau untuk menghafal Al-Quran. Kalau mau enak yang pas ya di masjid aja tuh. Ya di masjid bisa. Di hotel aja, di hotel. Ngapain ke hotel cuma buat kayak gitu? Hotel tuh buat istirahat. Ya dengerin dulu Pak Rohman ya. Baik. Yang kedua adalah waktunya yang tepat ya. Ayo. Pak Rohman mau tanya nih, biasanya ngehafalnya di rumah pas kapan? Ayo. Aku setiap habis sholat subuh, Pak. Wow, biasanya saya itu dulu biasanya habis maghrib, sekarang biasanya habis subuh. Habis kalau subuh. les sore. Habis subuh atau malam. Ya, ternyata Sore sampai. Saya biasanya habis subuh atau maghrib. Ya, baik. Ternyata menurut penelitian, waktu yang paling bagus untuk kita menghafal Al-Quran itu adalah saat subuh atau fajar. Jadi misalkan nih, habis subuh ya. Karena waktunya mungkin sejuk, adem, jadi kita cara menghafalnya enak. Dan juga tadi tenang ya kalau subuh itu. Ya, jadi misalkan nih, habis langsung. Ya, dengerin dulu Pak Rohman ya. Misalkan habis sholat subuh nih. Assalamualaikum, misalkan ya, ambil mushafnya. Mushafnya punya sendiri ya. Mushaf punya sendiri, dihafalin. Dibaca nih. Karena kita apa namanya? Karena kita
rumahnya dekat ya dari sekolah ya. Bisa itu sampai 6:30 juga kita hafalin dulu, hafalin gitu ya. Baru ntar 6:30 baru kita mandi, kemudian kita sekolah gitu ya. Nah, jadi waktu yang baik Jam itu waktu 7. subuh. Ya. Sampai jam 7. Di rumah makan juga jam berapa? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah memilih guru atau syekh yang kompeten. Insya Allah nih ya di sekolah ada Pak Satiri, ada Ustadz Jeffrey. Insya Allah itu udah sangat baik ya dalam kemampuannya mengajarkan Al-Quran. Tinggal anak-anaknya nih. Ini suara siapa ya? Minta bantuan di mute, Bapak Ibu Guru. Ya. Ya, yang ini ya. Baik. Pak Roman lanjutkan. Biar nggak ketabrakan ya suaranya ya. Ya. Jadi insya Allah Pak Satiri, Ustadz Jeffrey itu udah luar biasa kemampuannya. Tinggal gimana anak-anak ya dari kita nih. Kalau dibetulkan, misalkan nih, amma yatasaalun, bukan amma yatasaalun, alun misalkan. Diperbaiki tuh hamzahnya atau ainnya. Kitanya jangan marah-marah. Pak Satiri saya salah mulu. Nggak boleh kayak gitu ya, anak-anak ya. Diperbaiki itu untuk kenapa? Biar kita ke depannya itu hafalannya bagus, tajwidnya bagus. Jangan sampai ntar udah gede, udah hafal banyak tapi tajwidnya banyak yang salah, ya. Kalau nangis gimana, Pak? Ya. Nangis Bukan marah, kenapa tapi itu? Ya kalau misalnya salah, tapi bukan Papa bukan marah, tapi malah nangis. Nah, itu harus diperbaiki sekarang ya. Kalau dikasih tahu sama guru, berarti kita ikhlas harus terima. Kan kita mau masuk surga nih, mau jadi keluarga Allah nih. Keistimewaannya besar nih. Balasannya besar nih kalau kita mau menghafal Al-Qur'an. Jadi ya dikasih tahu dikit, oh ini salah ini, panjang pendeknya ini. Harus kita pahami, oh ini berarti Bapak Ibu guru ini untuk saya, untuk kebaikan saya ini. Biar saya ntar kalau udah gede, hafalannya bagus gitu anak-anak ya. Ya, jadi kalau ditegur sama Bapak Ibu guru kalau ada yang salah, biarin aja nggak apa-apa. Oh iya, berarti alhamdulillah nih ada teguran hari ini nih, ada koreksian nih. Berarti saya harus lebih baik lagi. Gitu anak-anak ya, nggak masalah. Kemudian selanjutnya adalah pilih mushaf Al-Qur'an. Pilih satu jenis mushaf berwarna lebih baik. Nih, Pak Rohman ada cerita nih. Dulu ada senior Pak Rohman ya, di kampung itu beliau penghafal Al-Qur'an. Hafalannya itu udah sampai 25 juz lah Al-Qur'an itu. Dia menceritakan ke Pak Rohman nih, kuncinya kenapa sih kuncinya katanya. Nih, dia panggil Pak Rohman itu Arif ya. Nih Rif kata dia. Arif, ini saya punya mushaf nih katanya. Mushaf ini saya pakai sampai rusak-rusak itulah mushafnya. Dari SD sampai beliau udah punya anak sampai sekarang hampir lebih dari 20 tahun mushafnya nggak pernah diganti anak-anak. Mushaf itu aja terus dari SD. Mushaf itu Qur'annya. Jadi Qur'annya nggak pernah diganti-ganti. Oh. Ya. Kenapa? Udah bulukan ini udah sobek-sobek gitu. Tetap dipakai yang ini sampai sekarang dari SD. Udah hampir 20 tahun lebih itu. Dipakai. Dari SD sampai kakek-kakek. Iya sampai sekarang di itunya. Karena beliau ini kan penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia di Al-Quran itu dia tandain. Oh dia store ke gurunya, ke ustadznya. Mbak, tadi minum, Mbak. Ya, kamu salahnya di sini. Oh dicoret tuh. Ntar kalau dia ganti Quran lagi kan dia nggak tahu salahnya di mana tadi. Nah dia hafalin tuh pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri atas, pojok kiri bawah. Dia udah hafal semua. Kenapa kuncinya itu? Karena dia pakai mushaf yang sama. Iya anak-anak ya. Jangan hafal Quran itu, lihatnya Al-Qurannya dari laptop anak-anak ya. Jadi siapin mushaf sendiri untuk menghafal. Kalau Bapak Ibu dari laptop sih Pak, laptop aja, laptop apa aja kan bisa. Ntar tinggal berubah-ubah. Dikasih filenya. Ntar berubah-ubah anak-anak, posisinya di mana itu berubah-ubah. Kalau di ini kita pegang kemana-mana. Bisa di mana aja. Kita pegang kemana-mana, ini bisa kita ituin. Dan dia bentuknya beda ya anak-anak ya. Kalau ini kan bisa dibuka ke sini, kalau ini kan di scroll kayak gitu ya kalau di laptop. Jadi nggak efektif. Kalau Bapak Ibu guru di sekolah pakai share screen itu untuk membantu saja untuk talaki. Kalau anak-anak di rumah
harus siapkan mushaf sendiri ya. Mushaf ini yang anak-anak pakai sekarang sampai anak-anak ntar dewasa tetap dipakai kalau mau menghafal Al-Qur'an. Ya, anak-anak ya. Biar pojok-pojoknya, atas bawahnya itu anak-anak tetap hafal gitu posisinya. Ya. Itu fungsinya memakai satu mushaf. Pak, sampai jam berapa, Pak? Aku udah ngantuk, Pak. Ya, sampai jam 2 ya, masih 13 menit lagi. Astagfirullahaladzim, baru Ya. mulai udah bilang ngantuk. Ya. Boleh minum kopi ya kalau ngantuk ya, atau wudhu dulu wudhu ya. Atau Anak-anak break boleh, dulu Pak Rahman, kasih boleh kesempatan berwudu. minum. Kalian sholat, kalian Ya. sholat. Yang Saya belum sholat, pernah silakan minum sholat. kopi kepahitan. Oke, baik. Pahitan Kita habis lanjutkan kapok. lagi ya. Metode menghafal Al-Qur'an. Nah, Mindset. mindset itu kita ganti apa ya, Nak ya? Kita ganti alam bawah sadar kita ganti pikiran kita ini. Awalnya kita Pikir bilang ganti otak. sulit, mustahil, butuh waktu lama. Nah, kita ganti sekarang. Ayo anak-anak, kita ucapkan sama-sama. Semuanya nyalakan audionya. Menghafal Al-Qur'an itu mudah gitu. Coba sebutkan. Al-Quran itu mudah. Menyenangkan. Menyenangkan. Tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu lama. Menghafal Al-Qur'an itu mudah. Al-Quran itu mudah. Menyenangkan. Menyenangkan. Tidak butuh waktu lama. Tidak butuh Butuh waktu lama. Nah, kalau kita yang diucapkan itu hal-hal positif, insya Allah itu akan terkabul ya anak-anak ya. Sama juga kalau yang kita ucapkan hal-hal yang negatif, yang di pikiran kita hal-hal negatif, oh ini sulit, oh ini mustahil. Jadi waktunya lama nih untuk menghafal, pasti akan Allah sulitkan. Ya, tapi kalau di pikiran kita sebut Al-Quran, hafal Al-Quran itu mudah, menyenangkan, tidak butuh waktu lama, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal sejam nggak masalah, hafal sejam. Ya, Nana ya. Ya. Mushafnya aku mushaf berwarna. Nah, bagus. Sudah ada yang pakai mushaf berwarna ya. Baik. Aku punya 2. Selanjutnya adalah pikiran, bayangan kita saat menghafal Al-Quran itu sama kayak tadi ya. Kita harus bilang nih, sebentar lagi saya akan menjadi penghafal Al-Quran. Sebentar lagi saya menjadi hafiz-hafizah. Jadi itu yang ada di pikiran kita anak-anak ya. Ya. Oh, saya bisa. Itu yang ada. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pemanasan otak. Nih, kita sering lakukan ini di awal pelajaran. Kita murojaah surat An-Naba dulu sebelum kita masuk ke surat An-Nazi'at misalkan. Atau Al-Ma'arijnya kita hafalin dulu sebelum lanjut surat selanjutnya. Nah, itu maksudnya diasah otaknya itu berarti kita menghafal surat-surat yang udah kita hafal, tapi tidak boleh memegang Al-Quran ya. Yaitu untuk melatih otak kita. Nah, itu selanjutnya adalah harus fokus dan konsentrasi. Tuh, letakkan mushaf di tempat sejajar di bawah hadapan wajah kita. Nih di sini nih, tempatkan mushaf begini, ya. Kenapa biar begini? Biar terekam tadi seperti yang Pak Rahman kasih tahu. Biar terekam. Oh, yang pojok atas ini surat An-Naba, pojok bawah ini ayat 20, ayat 30, buka lagi sebelahnya ayat 31 surat An-Naba. Jadi kita udah hafal. Itu fungsinya ya namanya fokus. Kemudian mushaf kita harus di depan gini nih, seperti yang dicontohkan oleh di gambar ini ya. Dia di depan matanya benar, persis di depan matanya. Jangan di bawah meja ya, tapi dipegang. Al-Quran itu dipegang, disejajarkan dengan mata. Hati lagi loh. Kemudian selanjutnya adalah kita melatih pernafasan kita. Coba ikutin Pak Rahman semuanya. Ambil nafas ya. Ambil nafas selama 2 detik. Tahan 1 detik. Keluarkan lewat mulut. Ulang lagi, ambil nafas. Tahan. Keluarkan lagi, biar nggak ngantuk juga nih. Tarik nafas. Malah aku tambah ngantuk, Pak. Justru ini hal yang aku buat strategi Tahan. tidur, Pak. Ya, jadi gitu ntar kalau udah menghafal Al-Quran kayak gitu anak-anak ya. Baik, Pak Rahman lanjut lagi. Pusing dan lama-lama mau tidur. Kemudian transfer hafalan. Nah, ini nih. Kenapa anak-anak kalau baru menghafal hari Senin, hari Selasanya udah lupa? Tuh.
Ada nggak? Banyak yang kayak gitu nggak? Iya. Nih baru hafal hari ini nih. Minggu depan udah lupa lagi tuh hafalan. Kenapa yo? Karena nggak di murojaah. Nggak di murojaah, benar. Karena kita nggak itu hafalan. karena belum nggak- diulang-ulangin. Paling ulang-ulang juga sekali 2 kali udah selesai kan. Nah, ada caranya Soalnya ini. cuma kira baca doang aja. Ini sangat Udah penting nih ya. hafal, Perhatikan, dengarkan dulu. Ternyata kenapa kita sering cepat lupa? Karena itu masih diingatan jangka pendek kita, Nana ya. Bagaimana agar kita menjadi hafalan itu menjadi ingatan jangka panjang? Maka yang pertama tadi kita harus mengimajinasikan tanpa menyentuh mushaf ya. Jadi nggak boleh hafal Quran itu sambil menyentuh mushaf. Apalagi sambil ngintip-ngintip di layar laptop. Nggak boleh ya Nana ya. Nah, yang kedua adalah ulangi minimal 20 kali. Tuh minimal 20 kali loh. Ada yang pernah ngulangi 20 kali kalau hafal? Belum, Pak. Sepatnya belum. Oh, berarti pantas selama ini kita sering lupa mulu kalau udah hafal Quran. Aku pernah tapi sekali doang. Berarti kita mengulangnya kurang lama. Ya, minimal 20 kali tuh. Minimal 20 kali anak-anak ya. Baru yang awalnya itu ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang. Ya, anak-anak ya. Ya. Pak Robi. Hah? Pak Robi. Pak Rahman ini. Pak Rahman. Rahman maksudnya. Ya. Nah, saya pernah waktu kecil, Ya. kan baca doa tidur ya, baca Ya. doa tidur itu diulang, setiap tidur kan dibaca. Ya, Nah, betul. setiap tidur dibaca, jadi Jadi hafal. dibaca hari-hari. Udah setahun, 2 tahun, 3 tahun dibaca. Karena emang doa buat tidur. Iya, betul. Jadi hafal kan? Jadi kebiasaan kan? Sama juga kayak orang yang Al-Fatihah. Semuanya udah hafal Al-Fatihah kan? Di luar kepala. Kenapa? Karena sering diulang-ulang. Pas sholat diulang-ulang. Nah, betul. Nih, Pak Roman ini kasih tahu kuncinya lagi terakhir nih. Ini sangat penting nih terakhir. Sistem menghafal Al-Quran. Nah, ada level-levelnya ternyata anak-anak kita menghafal itu. Ada tingkatannya. Nih tingkatan pertama, ini Pak Roman sering lihat ini, rata-rata kita ya, rata-rata anak-anak aulia ini, tingkatan hafalannya itu masih tingkat 1 anak-anak ya. Jadi anak-anak menghafal, misalkan Saskia menghafal, habis itu distorkan ke Pasatiri tanpa melihat Al-Quran. Kemudian dikoreksi, ternyata itu masih tingkatan pertama untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana tingkatan keduanya? Tingkatan keduanya adalah ulangi hafalan dengan cara mengimajinasikan hafalan tanpa menyentuh mushaf. Nah, udah nggak boleh menyentuh mushaf kalau mau masuk ke tingkatan kedua. Nah, ini yang udah bisa masuk ke ingatan jangka panjang tadi anak-anak ya. Kemudian setelah menghafal, kita mengulanginya 20 kali minimal. Oh my God. Ya, 20 kali minimal. Ya. Ya, ntar sesi tanya jawabnya anak-anak ya. Ya, ntar sesi tanya jawabnya ya. Ya, Pak Rahman lanjutin dulu ya. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali karena lupa. Misalkan ada lupa banget nih. Aduh, habis ayat ini ayat apa ya saya lupa. Baru dibukain. Nah, Pak, saya sudah tahap ini dilakukan sebelum menambah hafalan. Misalkan nih, kita udah selesai juz 30. Kita ingin melanjutkan di surat Al-Mursalat misalkan. Nah, kita juz 30-nya kita ulang-ulang dulu 20 kali. Ya, baru ntar kita hafal yang surat Al-Mursalatnya. Gitu anak-anak ya. Nah. Pak, saya udah sampai hafal 2, Pak. Alhamdulillah, berarti kalau udah ulang 20 kali berarti udah masuk level 2 itu tingkatan kualitas menghafalnya. Kemudian ada tingkatan ketiganya yaitu ar-rob. Tahapan ini dilakukan untuk mengulang hafalan dari awal halaman sesuai juz yang ditargetkan. Tahap ini bisa dilakukan ketika sholat sunnah. Nah, anak-anak, itu suara siapa ya? Coba di-mute dulu. Ada aku bergema, Pak, suaranya. Iya, menggema itu. Coba di-mute dulu ya. Semuanya di-mute dulu. Oke, baik. Level 3 ini anak-anak. Jadi Al-Quran itu udah diaplikasikan. Udah dipakai untuk sholat sunnah. Ya, misalkan nih, Rafa atau Emery atau Derel. Surat An-Naba setengah di atas dipakai untuk sholat sunnah subuh, sebelum subuh rakaat pertama.
Rakaat keduanya An-Naba yang bawahnya. Tuh. Kemudian buka lagi lembar selanjutnya. An-Naba ayat 30 sampai ayat 40-nya dipakai untuk sholat sunnah sebelum zuhur. Surat An-Nazi'atnya dipakai untuk sholat sunnah setelah zuhur. Nah, kalau anak-anak udah pakai hafalan untuk sehari-hari untuk sholat, atau lagi nyantai-nyantai di mobil, dihafal Al-Qur'annya, maka itu udah masuk ke tingkatan ketiga. Ini Pak Rahman juga kasih. Ada berapa tingkatan, Pak? Ada 5. Ya, dengarkan dulu sampai akhir ya. Dengarkan dulu ya. Jadi Pak Rahman ini ada pengalaman ini. Menurut pengalaman Pak Rahman, kalau kita udah hafal, walaupun udah lancar banget nih, tapi tidak dipakai di sholat, maka itu akan lupa. Gitu ya Ustadz Satiria? Iya betul. Akan lupa. Sering kayak gitu, Pak. Ya. Kalau diulang saya nanti lupa terus-terusan. Ya, makanya dipakai di sholat sunnah. Ya, ntar nih sebelum asar 2 rakaat sholat sunnah tuh dipakai tuh yang dihafal tadi sama Pak Setiri ataupun Pak Jeffrey anak-anak ya. Nah, itu tingkatan ketiga. Ya. Tingkatan keempat ini, dengarkan lagi. Tingkatan keempat adalah murojaah. Ternyata kita itu selama ini belum murojaah anak-anak. Baru tadi kita itu tikror, mengulang-ulang 20 kali itu baru tikror. Kalau murojaah itu adalah mengulangi hafalan secara keseluruhan di luar hafalan juz yang sedang ditargetkan. Bisa dilakukan setelah jirt. Minimal 1 hari 1 juz. Nih untuk yang udah hafal 30 juz. Seperti Ustadz Jeffrey, udah tahu belum Ustadz Jeffrey hafal 30 juz anak-anak? Oh, Ustadz Jeffrey kita, Ustadz Jeffrey yang ngajar kelas 4 sekarang itu, beliau udah hafal 30 juz. Jadi setiap harinya beliau mengulang 1 juz 1 hari. Tuh, luar biasa tuh. Luar biasa, udah selesai 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Kenapa bisa kayak gitu? Apakah yang dipakai untuk hafalan itu waktu sisa? Gitu. Tidak anak-anak. Beliau, orang-orang yang hafal 30 juz itu, yang dipakai untuk menghafal itu adalah waktu yang paling utama. Jadi disiapin khusus 1 jam untuk murajaah hafalan. Untuk menghafal Al-Quran. Itu luar biasanya, Masya Allah. Ya anak-anak ya. Nah, nih. 1 menit lagi ya, ini terakhir nih. At-tajwid wa tasbih. Artinya tahap terakhir yaitu ini orang yang udah hafal 30 juz, dia tinggal menguatkan aja lagi. Misalkan dia lupa-lupanya di surat Muhammad ya, tinggal dia buka aja surat Muhammad, dilancarin lagi, baru diulang lagi juz 1 sampai juz 30. Gitu anak-anak ya. Ya, tadi ada yang pertama ada tikror. Nih masih sering kita ya. Al-Hafiz. Ini anak-anak biasanya masih Al-Hafiz nih. Ada juga yang tikror yang udah 20 kali dia mengulangnya. Ada Ar-Rob yang udah dipakai untuk sholat. Ada Ar-Murojaah yang udah 1 juz dia 1 hari mengulangnya. Dan ada tajdid, dia memperbaiki hafalan. Masya Allah. Nah ini anak-anak, biar tambah semangat kita lihat nih orang-orang yang nggak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, bagaimana mereka sangat semangat untuk menghafal Al-Quran. Luar biasa. Nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara dan nggak bisa mendengar. Nih, coba lihat nih. Nggak bisa bicara. Aku lupa udah dari Coba dengarkan anak-anak. Lihatkan. Pakai isyarat doang dia, pakai isyarat menghafalnya. Luar biasa semangat untuk menghafal Al-Quran. أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرزته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهدت
Masya Allah tuh. Walaupun sama Allah dikasih kekurangan, gak bisa berbicara, gak bisa mendengar, tapi menghafalnya lewat isyarat saja, Masya Allah, luar biasa. Kita punya mulut, punya telinga ini untuk mendengar. Insya Allah lebih bersemangat lagi untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Pak, kalau mereka sholat gimana? Kalau sholat ya enggak jadi imam lah. Ya bukan yang jadi imam. Masya Allah, luar biasa Nana ya. Ya. Enggak tahu sih. Habis, alhamdulillah. Udah jam 2 kurang, Pak. Gimana, Pak? 2 lebih maksudnya. Iya, udah 2 lebih. Ya. Ya, baik anak-anak. Cukup dari Pak Rohman. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Pak Rohman balikan ke Pak Satiri? Ya. Kenapa, Nak? Kan tadi di videonya orangnya nggak bisa ngomong kan, Pak? Kenapa, Nak? Tadi orangnya yang di video kan nggak bisa ngomong. Iya, betul. Tapi kalau jadi imam gimana, Pak? Kalau mau jadi Nggak bisa jadi imam. Kecuali yang imam yang harus yang ada suaranya. Kedengarkan. Kalau misalnya sholat gimana, Pak? Kan dia nggak bisa ngomong. Ya kalau sholat ya sholat sendiri atau enggak jadi. Tapi sholat sendirinya gimana? Kan dia Jadi nggak bisa makmum. ngomong. kan dalam hati? Ya, ada yang bertanya lagi yang lain Tidak. tentang menghafal Quran? Tidak. Tidak ya, baik. Pak Rohman tutup dulu dan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohman kembalikan ke Ustaz Satiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Liv. Subhanallah ya. Nah, dulu ya, tunggu Pak Satiri. Untuk dulu. materi motivasi belajar Al-Quran yang semangat semua tadi, kita ingin menjadi keluarga Allah. Kalau menjadi keluarga Allah, subhanallah ya, apapun yang kamu minta nanti akan dikasih. Masya Allah, luar biasa. Ya, harus bersemangat. Kemudian yang syarat ingin menjadi hafiz Quran itu kan syaratnya udah dikasih tahu oleh Pak Rahman ya. Pertama ikhlas. Ya, harus mencari ridho Allah. Dan level-levelnya itu ternyata ada 5 ya, level cara menghafal Al-Quran itu. Pertama level hafid, yang kedua level apa? Tikror, ketiga level robit, keempat level murojaah, dan kelima tajwid wa tatbit ya. Iya, betul, Pembaharuan hafalan Al-Qur'annya. Kita ini selama ini baru sampai level berapa? Hafiz, baru setoran. Baru setoran. Mudah-mudahan dengan kita menerima materi dari Pak Rahman, ya, hafalan kita nanti meningkat, kemudian juga kita bisa mengatur diri, pengen menjadi sampai tingkatan keempat tuh, murajaah, bahkan nanti ke tingkatan yang kelimanya itu, tajwid dan tatbit ya. Tatbit itu pokoknya hafalannya malah bakalan hilang-hilang sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek dari kamu peroleh dari SD itu Aulia. Masya Allah. Ya, terima kasih.